على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarh kitab al-ilm min Sahih Bukhari yang syarah oleh Syekh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita masuki halaman 17. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab man su'ila ilman wa huwa mustaghilun fi hadithihi fa atamma al-haditha thumma ajaba as-sa'il. Ini bab yang baru ya, kita artikan bab barang siapa yang ditanya tentang ilmu dalam keadaan dia sedang sibuk menyampaikan hadis, maka hendaknya dia menyempurnakan hadis terlebih dahulu, kemudian baru menjawab pertanyaan. Jadi kalau seorang muhaddits atau seorang syekh atau seorang guru sedang menyampaikan hadis, ada yang bertanya, itu boleh dia enggak langsung menjawab, menyempurnakan hadis yang dia baca terlebih dahulu, setelah itu nanti baru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh si penanya. Paham ya? Itu diperbolehkan. Tentunya hal tersebut bukan menyembunyikan ilmu ya, hanya menunda. Menunda karena bisa dikatakan nanggung bacaannya. Sedang posisi baca hadis, belum selesai hadisnya, ada orang yang bertanya. Diperbolehkan dia menyelesaikan bacaan hadis terlebih dahulu, kemudian si penanya jawabannya ditunda nanti. Paham ya? Itu maksudnya bab ini. Kita lihat biar tambah jelas. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sinan. Muhammad bin Sinan beliau adalah Imam Hafiz Abu Bakar Al-Basri. Abu Bakar Al-Basri, Imam Hafiz. Imam Hafiz Abu Bakar Al-Basri Al-Bahili. Abu Bakar Al-Basri Al-Bahili, Imam Hafiz. Qala haddatsana Fulayh ibn Sulaiman. Fulayh ibn Sulaiman Abu Abdullah Saduq. Ha ini kalau dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu mustalah itu namanya adalah tahwilus sanad, perpindahan sanad. Jadi kalau antum jumpai dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kitab yang lainnya, kitab-kitab hadis pada itu menunjukkan perpindahan sanad. Maknanya tahwilus sanad. Sanadnya berpindah dari sanad pertama berpindah ke sanad kedua. Faham maksudnya ya? Itu ada lafaz ha di situ. Jadi bacanya qala haddatsana Muhammad bin Sinan, qala haddatsana Fulayh. Ha itu maknanya adalah tahwilus sanad, perpindahan sanad. Min sanadil awal ila sanadil tsani. Dari sanad yang pertama menuju sanad yang kedua. Berarti hadis ini punya dua sanad itu loh maksudnya. Mafhum? Nah, kadang lebih dari dua. Wa haddatsani Ibrahim ibn Mundir. Ibrahim ibn Mundir Abu Ishaq Al-Qurashi. Abu Ishaq Al-Qurashi Al-Asadi, Imam Hafiz Thiqah. Ibrahim ibn Mundir Abu Ishaq Al-Qurashi Al-Asadi, Imam Hafiz Thiqah. Qala haddatsana Muhammad bin Fulayh. Muhammad ibn Fulayh ibn Sulaiman. Muhammad ibn Fulayh ibn Sulaiman. Disebutkan dalam terjemahnya itu
Dia juga saduq. Karena ini kan sambungan yang pertama tadi cuma beda sanad. Kalau pertamanya Fulayh bin Sulaiman, ini Muhammad bin Fulayh bin Sulaiman. Anak sama bapak saja. Qala haddatsani abi. Kemudian telah menceritakan kepadaku abi. Abi berarti siapa? Nah, Fulayh bin Sulaiman. Ini Muhammad bin Fulayh bin Sulaiman, bapaknya berarti Fulayh bin Sulaiman. Qala haddatsani Hilal bin Ali. Hilal bin Ali Ibn Abi Maimunah Al-Amiri thiqah. Ibn Abi Maimunah Al-Amiri thiqah. Thiqatun masyhur. Thiqatun masyhur. An Atha ibn Yasar. Atha ibn Yasar Abu Muhammad thiqah. Atha ibn Yasar Abu Muhammad thiqah. Abu Muhammad thiqah. An Abi Hurairah anhu Abdurrahman as-Sakhr ad-Dawsi qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithu al-qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu faqala ba'du al-qaum sami'a ma qala faqaliha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithuhu حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري. Ana artikan dari hadisnya Abu Hurairah anhu qala, beliau berkata, suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW di suatu majelis, beliau menyampaikan hadis kepada suatu kaum. Tiba-tiba datanglah seorang badui. Arabiyun itu jamak dari mufrad dari apa? Al-Arab. Jadi jamaknya Al-Arab, mufradnya Arabiyun, badui. Alladzi sakana fil badiyah, yang tinggal di pedalaman biasanya, badui. Ma'ruf ya? Jadi tatkala Rasulullah SAW waktu itu berada di suatu majelis menyampaikan hadis kepada suatu kaum, tiba-tiba datang seorang badui. Faqal, seraya berkata, mata sa'ah, kapan hari kiamat datang ya Rasulullah? Famada Rasulullah SAW yuhadithu. Kemudian Rasulullah SAW terus menyampaikan hadis, enggak jawab. Beliau tidak menjawab langsung. Pertanyaan badui, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah SAW terus menyampaikan hadis, enggak jawab. Karena belum selesai. Beliau ingin selesaikan dulu yang disampaikan, baru nanti jawabnya. Jadi pahami ya, ditunda. Famadha itu maksudnya adalah istamarra. Madha makna istamarra. Rasulullah SAW terus menyampaikan hadis. Faqala ba'dul qaum, sampai sebagian kaum mengatakan sami'a maqal, fakariyah maqal. Rasulullah itu mendengar apa yang dikatakan orang Badui tersebut, namun beliau benci, enggak suka dengan pertanyaannya. Enggak suka dengan yang dia ucapkan. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, bal lam yasma', bahkan Rasulullah itu enggak dengar. Hatta idza qada haditha, hingga beliau alaihi wasallam ketika selesai hadisnya, qada itu selesai, intaha artinya qada. Tatkala beliau telah selesai menyampaikan hadis, qala, barulah beliau berkata, aina urahu sa'ilan sa'ah, kemana tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Dicari. Jadi Rasulullah ketika menunda jawaban, beliau bukan enggak jawab, karena menyelesaikan dulu hadis yang disampaikan. Begitu selesai beliau bertanya, aina urahu sa'ilan sa'ah, mana orang tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Qala ha ana ya Rasulullah, ini aku ya Rasulullah. Badui mengatakan, ini aku ya Rasulullah. Qala fa idza dunya'atil amanatu fantadhir as-sa'ah, maka apabila amanah sudah disia-siakan, tunggulah hari kiamat. Termasuk tanda hari kiamat, amanah sudah disia-siakan. Banyak orang yang tidak amanah, diamanai berkhianat, dan ini termasuk tanda-tanda orang munafik. Sebagaimana hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ayatul munafiqi salatun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, apabila berkata dusta, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya berkhianat. Hati-hati.
Amanah ini kalau sudah disia-siakan, sudah nggak diserahkan kepada ahlinya, itu sudah menunjukkan apa? Tanda tadi hari kiamat. Alhamdulillah. Hari kiamat tegak di saat itu juga. Karena tidak ada lagi kebaikan. Bahkan amanah ini dulunya Allah telah sodorkan, tawarkan kepada siapa? Makhluk yang besar, bukan kecil. Yang tawarkan langit, bumi, gunung. Langit besar enggak? Besar. 7 lapis langit, bumi, 7 lapis bumi, gunung. Mereka semuanya ketika ditawarkan amanah, mereka mampu enggak mengembannya? Tidak mampu. Allah Ta'ala mengatakan, Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashraqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Surah Ahzab itu ya. Artinya sesungguhnya kami tawarkan, kami sodorkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Mereka semuanya enggan untuk mengembannya. Kenapa? Khawatir tidak bisa amanah. Khawatir tidak mampu itu loh. Khawatir menyia-nyiakan amanah. Akhirnya siapa yang nampung? Yang menampung akhirnya manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu seringkali berbuat kezaliman dan bodoh kebanyakan mereka. Menunjukkan bahwasanya amanah itu berat. Jadi pastikan kalau antum dan kita diamanahi, serahkan kepada ahlinya. Dalam artian jangan berkhianat. Karena banyak sekarang amanah-amanah yang diselewengkan. Masuk dana 100 juta untuk para pesantren, nanti yang masuk cuma 90, yang 10 masuk kantong, uang administrasi katanya, uang operasional katanya, Allah musta'an, uang pulsa, uang bensin. Jangan. Kalau dana itu memang amanahnya untuk pondok pesantren, ma'had, markis, serahkan sesuai dengan amanahnya. 100 juta, 100 juta. Berat atau tidak? Berat. Makanya kalau nggak mampu mengemban amanah, jangan. Tapi kalau mampu silakan amanah. Karena berat sekali barakallahu fiik. Amanah itu berat. Kalau dia tidak mampu kemudian dia berkhianat, itu berarti apa? Menunjukkan apa? Ciri khas orang munafik, nifaq amali. Waliyadzubillah. Anda yang kedua. Akhirnya Badui tanya lagi, qala kaifa ida'atuha, bagaimana amanah itu disia-siakan? Qala idza fusidal amru ila ghairi ahli fantadhis sa'ah. Apabila urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Fusidal amr itu maksudnya adalah apa? Wukilal amr. Apabila perkara dan urusan sudah diserahkan kepada yang selain ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Lihat. Jadi perkara kalau diserahkan bukan ahlinya, itu rusak seringnya. Seperti pemerintahan, kepemimpinan. Seharusnya memimpin laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kok pemimpin perempuan? Sudah perempuan nyalek calon legislatif, ya kan? Mau jadi pemimpin. Ingat-ingat perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan lan yuflihal qaum walau amrul mar'ah. Lan yuflihal qauma walau amrul mar'ah. Artinya apa? Lan yuflihal qaumu walau amrahum mar'ah. Artinya tidaklah suatu kaum itu beruntung walau amrahum ra'ah, ketika mereka sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Paham ya? Itu hadis sahih ya. Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Ketika mereka sudah menyerahkan urusannya kepada perempuan, itu suatu kaum tidak akan beruntung. Menunjukkan bahwasanya beberapa fiik, pemimpin itu kalau yang memimpin adalah seorang wanita, itu seringnya tidak sesuai dengan apa yang dipimpin oleh laki-laki. Karena hukum asalnya pemimpin itu laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu hukum asalnya. Para laki itulah pemimpin bagi para wanita. Nah, itu sudah menunjukkan apa? Menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Itu akan apa? Nah, berpotensi kepada perkara yang buruk. Waliyadzubillah. Lan yufliha qaumun walau amrohum ra'ah. Lan yufliha qaumun walau amrohum imra'ah. Paham ya? Tidaklah beruntung suatu kaum ketika mereka menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Mafhum? Naam. Banyak enggak sekarang pemimpin perempuan? Banyak. Mulai dari camat ada perempuan, bupati ada perempuan, gubernur ada perempuan, RT RW pun pengennya perempuan juga. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Itu biasanya apa? Nanti tidak seperti kalau yang memimpin seorang laki-laki. Berat barakallahu fiik, amanah. Dan akhir zaman banyak yang namanya apa? Taklibul haqaiq. Apa itu taklibul haqaiq? Memutarbalikkan fakta. Yang amanah dibilang pengkhianat,
Yang pengkhianat dibilang amanah, yang jujur dibilang pendusta, yang pendusta dibilang jujur. Di tengah-tengah itu ada ruwaibidah. Ruwaibidah ini adalah orang yang bodoh, dungu, enggak punya ilmu, berbicara untuk kepentingan umum. Sebagaimana hadis Abi Hurairah anhu, hadis sahih, nam rawahu Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih. Rasulullah SAW mengatakan, saya tata'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at, sanawatun khadda'at. Sata'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at, yusaddaq fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha as-sadiq wa yukhawan fiha al-amin wa yu'taman fiha al-kha'in wa yatakallam fiha ar-ruwaibidah. Qila wa man ruwaibidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'ammah. Ana ulangi, itu hadisnya sahih itu. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih, rawahu Ibnu Majah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang nanti di hadapan manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, penuh dengan taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta, yusaddaq bil kadzib, pendusta dibilang jujur, wa yukadzdzab bil shadiq, orang yang jujur dibilang pendusta, wa yu'taman bil kha'in, pengkhianat dibilang amanah, wa yukhawwan bil amin, orang yang amanah dibilang pengkhianat. Kemudian apa? Wa yatakallam fiha ar-ruwaibidah, kemudian di tahun-tahun tersebut ada ruwaibidah yang berbicara. Akhirnya para sahabat bertanya, wa man ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'ammah, seorang lelaki yang bodoh dan dungu, ilmu tidak punya tapi dia berbicara untuk kepentingan umum. Berbahaya barakallahu fikum. Na'udzubillahi min dzalik. Menunjukkan bahwasannya perlunya yang namanya ilmu. Ilmu pun ilmu apa kemarin? Ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena kalau orang belajar ilmu, dia enggak memilih, semua ilmu dia timbun, semua ilmu dia ambil, ilmu filsafat, ilmu perdukunan, semua ilmu intinya. Itu bagaikan orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Orang kalau mencari kayu bakar di malam hari, gelap enggak? Gelap. Dia ngambil sebongkok kayu, ikatan kayu, ada ularnya di dalamnya. Dia disengat ular enggak terasa, dalam keadaan dia enggak tahu. Karena malam hari nyari kayunya. Itu ibaratnya orang mencari ilmu enggak pilih-pilih gitu loh. Sembarang ilmu dia cari. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dinukilkan dalam kitab Al-Hilyah li Abi Nu'aim rahimahullah, masalu alladhi yatlubul ilma bila hujjah ay bila dalil, masalu alladhi yatlubul ilma bila hujjah kahatibil lail, kahatibi al-lail yahmilu huzmata hatabin wa fihi af'a tulbighuhu wa huwa la yadri. Ana ulangi lagi, masalul ladzi yatlubul ilma bila hujjah, permisalan orang yang mencari ilmu tanpa melihat dalil, semua ilmu dia ambil tanpa memilah dan memilih. Nah, tanpa memilih ini ilmu Al-Qur'an atau ilmu As-Sunnah, semua dia ambil. Itu apa? Kahatibil lail, seperti orang pencari kayu bakar di malam hari. Mencari kayu bakar di malam hari gelap enggak biasanya? Gelap. Paham ya? Yahmilu huzmata hatabin, dia memikul sebongkok kayu bakar, seikat kayu bakar, wa fihi af'a tuldighuhu, di dalam bongkokan itu ada ular yang menggigit dia, ular yang menyengat dia, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Lihat ya kan? Nah, karena apa? Karena dia tidak milih-milih, semua ilmu dia ambil, ternyata syubhat pun dia ambil juga, ilmu kalam dia ambil juga. Akhirnya apa? Syubhat semua masuk pada dirinya, dia enggak tahu. Makanya ilmu itu kalau mau diambil, pilih ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ilmu tauhid, ilmu aqidah sahihah. Mafhum? Mathalul ladzi yatlubul ilma bila hujjah kahatibil lail yahmilu huzmata hatabin wa fihi af'a tulbighu wa huwa la yadri. Permisalan orang yang mencari ilmu tanpa dalil, tanpa memilih mana hak mana yang batil, semua ilmu dia timba, semua ilmu dia ambil,
permisalannya bagaikan orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Yahmilu huzmata hatabin, dia membawa seikat kayu bakar. Wa fihi af'a, di dalamnya ada af'a, apa itu ular. Ada ular. Tuldighuhu, yang menyengat dia, menggigit dia, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia enggak tahu dia. Ilmu semua dia kumpulkan, enggak pandang bulu, ilmu sunnah, ilmu bid'ah, ternyata dalam syubhat. Yang syubhat ini menyambar dia gitu loh. Kita pahami ya? Naam. Itu bagus sekali kalau Imam Syafi'i dinukil oleh siapa tadi? Al-Imam Abu Nu'aim dan Al-Hilyah. Mafhum? Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah, syarahnya itu as-sanadu qala haddatsana fulan an fulan an fulan hatta yasila ila nabi sallallahu alaihi wasallam min khasa'is hadhihi ummah, masyaallah. Sanad itu adalah ucapan haddatsana fulan, si fulan menceritakan kepada kami, an fulan dari si fulan, an fulan dari si fulan, sampai kepada Nabi SAW. Ini merupakan kekhususan umat ini, namanya apa? Sanad. Kalau dalam ilmu mustalah, apa itu sanad itu? Silsilatul rijal al-musilatu ilal matan, rangkaian para perawi hadis, mata rantai para perawi hadis yang menghantarkan kepada matan hadis, itu namanya apa? Sanad. Haddatsana fulan, haddatsana alan, an fulan, an alan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu namanya apa? Sanad. Mata rantai itu namanya sanad. Mafhum? Sampai-sampai Imam Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan al-isnadu minad din, walau lal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Al-isnadu minad din, walau lal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Kalau seandainya bukan karena sanad, niscaya orang akan berkata sesuai dengan apa yang dia sukai. Enggak peduli dari mana khabarnya, semua dia ambil. Padahal khabar itu harus akurat dan konkret. Khabar yang dia sampaikan itu pastikan akurat dan konkret. Jangan kabar burung dia sebarluaskan. Karena apa? Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seorang sebuah kedustaan kalau dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Kabarnya ini cek dulu, sahih atau tidak. Dari siapa kabarnya? Dijelaskan sanadnya. Haddatsana fulan, haddatsana alan, an fulan. Bersambung enggak sanadnya? Namanya apa? Muttasil. Paham ya? Kalau dalam ilmu mustalah itu kalau sanadnya muttasil, itu alamat diterima hadisnya. Mafhum? Nah, tapi kalau munqati' terputus sanadnya, enggak jelas kabarnya, itu alamat hadisnya lemah. Mafhum? Nah, kita lanjutkan lagi. Huwa fadilatun, yang mana ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Naam, yuhadditsu al-udul 'anil udul, masyaallah. Yang menyampaikan hadis itu orang-orang yang adalah, dari orang-orang yang udul, memiliki sifat adalah. Dari para sahabat yang lainnya. Itla yuqbal minal ilm illa ma sabata 'anillahi subhanahu wa ta'ala wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, dikarenakan itnya itu apa namanya ini? It-ta'liliyah namanya. Dikarenakan la itnya it-ta'liliyah. Ta'liliyah itu it yang menunjukkan sebab. Sebabnya kenapa? Sebabnya la yuqbal minal ilmi, tidak diterima suatu ilmu illa kecuali masabata 'anillahi tabaraka wa ta'ala wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya kan? Al-ilmu, ya kan? Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu mengenal petunjuk beserta dalilnya. Dalil itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mafhum? Tidaklah sama ilmu dengan apa? Taqlid. Mafhum? Naam. Wa 'indal ulama al-mustalahat, wa 'indal ulama mustalahatun. Dan para ulama mereka memiliki istilah-istilah. Fa idza jaa mithlu hadzal rumus, kalau datang seperti rumus ini, ka harfi ha, ya kan, ada huruf ha itu kan, rumus ha. Asna'us sanad, di pertengahan sanad, maknanya adalah intiqalun min sanadin ila sanad akhar, perpindahan dari suatu sanad ke sanad yang lainnya. Tahwilus sanad. Paham ya? Makna globalnya tahwilus sanad, perpindahan sanad. Itu namanya ha. Di situ ada huruf ha itu. Ha itu maknanya adalah tahwilus sanad, perpindahan sanad. Mafhum?
intiqalun, perpindahan, min sanadin, dari suatu sanad ila sanadin akhar, kepada sanad yang lain. Fayatabayyan lil qari' dzalik, maka nampak jelaslah bagi pembaca hal tersebut. Wa hadzal haditsul hukmur ra'isi minhu, dan hadis ini merupakan apa? Hukum inti. Nah, di antaranya apa yang dibikin bab oleh Imam Bukhari, ma bawwaba al-Bukhari rahimahullah, yaitu hadis inti dalam perkara ini yang dibikin bab oleh Imam Bukhari rahimahullah, bab man su'ila ilman wa huwa mustaghilun fi hadithihi fa atamma al-haditsa thumma ajaba as-sa'il. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu dalam keadaan dia sedang sibuk menyampaikan hadis, maka sempurnakanlah hadis terlebih dahulu, kemudian baru menjawab si penanya. Paham? Misalkan antum sedang ngajar, nyampaikan hadis misalkan, ada si penanya, "Ustaz, Syekh, ini ada pertanyaan gini-gini." Nah, ustadznya, syekhnya ini boleh menunda jawabannya gitu loh. Dia menyempurnakan dulu bacaannya, setelah selesai bacaannya dia baru bertanya, siapa tadi yang bertanya? Jadi pahami? Nah, itu boleh. Paham ya? Kita lihat. Na'am, qad yakun insan mustaghilan fi hadits ma. Kata beliau, iya, benar. Terkadang seseorang itu tersibukkan dengan suatu hadis, suatu pembicaraan, fi bayanil halal haram, di dalam menjelaskan halal dan haram, atau fi bayanil ahkam ukhra, atau dalam menjelaskan hukum-hukum yang lain, atau fi mau'adatin ma, atau dalam nasihat, wa nahmiyah, dan semisalnya minat taujihat nafi'ah, berupa arahan-arahan yang bermanfaat. Wa qad ya'tariduhu mu'taridun bis-su'al, kadangkala di tengah-tengah dia menyampaikan itu ada penghalang. Mu'tarid itu penghalang. Terkadang ada penghalang yang menghalang-halangi bis-su'al, dengan pertanyaan. Cuman kalau dilihat dari adabnya, itu lebih baik kalau dia bertanya di setelah pelajaran. Dia pertanyaannya itu setelah pelajaran. Kecuali yang bersangkutan dengan kajian itu dan harus disampaikan waktu itu juga. Kenapa? Karena biar nanti enggak membuat bingung syekhnya. Jadi syekhnya nyampaikan selesai kajian, nah setelah selesai kajian, ditutup misalkan, nah baru dia bertanya. Itu lebih aman. Kecuali kalau pertanyaan itu berkaitan dengan pelajaran yang harus saat disampaikan. Dipahami ya? Nah, karena apa? Karena kata beliau, kadang-kadang karena tersibukkan dengan bacaan hadisnya, dia pun terlupakan itu loh. Paham? Kurang konsentrasi. Kita lihat, sawa'un yata'allaq bi mawdu'in ma yatahaddats bihi mutahaddits aw bi mawdu'in akhar, baik itu berkaitan dengan pembahasan yang disampaikan oleh seorang muhaddits ataukah dengan pembahasan yang lain. Pertanyaannya itu bisa pertanyaan yang bersangkutan, bisa pertanyaan yang lain. Mafhum? Nah, seperti itu. Kahada soal alladhi sa'al al-Arabi Nabi sallallahu, seperti pertanyaan ini yang ditanyakan oleh seorang Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil dikit lagi ya, pas titik itu ya. Fa idza madha mutahaddits fi haditsih, fa idza madha al-mutahaddits fi haditsih, apabila seorang muhaddis melanjutkan bacaan hadisnya, madha itu istamarra ya, istamarra, melanjutkan terus membaca hadisnya, wa a'rada 'an ijabatis sa'il, dan beliau berpaling dari menjawab pertanyaan, mubasyarah secara langsung, wa huwa yanwi, dia meniatkan an yujibahu fala haraj 'alal muhaddis an yurji' al-ijabah 'anis su'al. Dalam keadaan dia meniatkan untuk menjawab pertanyaan tadi, maka tidak masalah bagi seorang muhaddis an yurji', atau yurji' itu yuakhir. Yurji' maknanya yuakhir. Boleh bagi seorang muhaddis an yurji' ay yuakhir, mengakhirkan jawaban tadi dari apa, dari pertanyaan tadi. Hatta yatamakkan minal ijabah, sampai benar-benar mapan memungkinkan untuk menjawab. Dibaca dulu selesai haddatsana fulan, haddatsana alan, selesai pembahasan hadisnya baru dia jawab. Mafhum? Ghairu annahu la yuhmil su'al as-sa'il, dengan catatan hendaknya seorang muhaddis tadi tidak meremehkan pertanyaan orang yang bertanya. Tidak meremehkan pertanyaan orang yang bertanya, karena kadang-kala orang yang bertanya itu benar-benar memerlukan jawaban. Kalau diremehkan mungkin dia sakit hati, tersinggung. Paham ya maksudnya ya? Jadi muhaddis itu ketika enggak jawab langsung itu bukan meremehkan, karena menunda saja. Selesaikan dulu pembacaan hadis, setelah itu baru siapa lagi yang bertanya gitu. Jadi pahami ya? Nah, la siyama fi ma yata'allaq bil ahkam, terlebih-lebih lagi yang berkaitan masalah hukum.
fayakunu qad katama ilman an talibihi. Kalau dia menyia-nyiakan, menyepelekan, meremehkan pertanyaan orang yang bertanya, terlebih-lebih lagi dalam masalah hukum, maka dia barakallahu menjadilah orang yang menyembunyikan ilmu terhadap penanyanya. Boleh enggak menyembunyikan ilmu? Enggak boleh. Menyembunyikan ilmu hukum asalnya adalah haram. Sebagaimana hadis yang sahih yang sering antum dengar, man su'ila an ilmin faqatamahu alzamahu Allah yaumil qiyamah bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya, enggak jawab pertanyaan tadi, padahal ilmunya diperlukan di saat itu juga, maka kelak di hari kiamat Allah Taala akan bungkam mulutnya dengan pembungkam dari api neraka. Paham ya? Lijam itu kalau terjemahan bebasnya adalah apa? Semacam apa? Tali apa? Tali yang biasanya untuk apa? Tali kekang, untuk apa? Untuk kuda itu biasanya. Jadi ditarik ngeri sekali. Itu maksudnya apa? Nanti akan dibungkam dengan tali kekang dari neraka oleh Allah. Mafhum? Nah, ini kalau apa? Kalau ditanya tentang ilmu dia menyembunyikan dan saat itu diperlukan. Kaidahnya apa yang enggak boleh? Naam, ta'khirul bayan fi waqtil hajah itu enggak boleh. Menunda penjelasan di waktu diperlukan enggak boleh. Yang boleh? Yang boleh? Karena dua kaidah kemarin kan. Yang enggak boleh ta'khirul bayan fi waqtil hajah. Menunda penjelasan di waktu diperlukan enggak boleh. Yang boleh? Ingat enggak? Yang boleh apa? Naam, ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Menunda penjelasan sampai waktu diperlukan, itu boleh. Paham ya? Anak kecil bertanya pertanyaan yang harusnya apa? Nanti dia memiliki ilmunya. Boleh tunda. Anak kecil bertanya tentang bagaimana talak, bagaimana khulu', bagaimana pernikahan, boleh enggak ditunda? Ditunda nanti di waktu diperlukan. Itu enggak masalah. Mafhum? Naam. Yang terakhir perhatikan, wal ilmu la yajuzu an yuktam an talimi, dan sedangkan ilmu itu enggak boleh disembunyikan terhadap orang yang bertanya. Wa innama yaktumu an man la yastahiquhu, akan tapi boleh disembunyikan dari orang yang belum berhak mendapatkan ilmu tersebut. Wa man laysa lahu bi ahlin, atau orang yang bukan termasuk ahlinya untuk menerima ilmu. Kaman yastahzi'una bid-din, seperti orang yang suka mengolok-olok agama. Orang yang suka mengolok-olok agama itu kalau bertanya jangan dikasih jawaban masalah agama, karena khawatir nanti dia mengolok-olok itu loh. Mengolok-olok mengejek. Wa ahkamuddin, orang yang mengolok-olok mengejek hukum-hukum agama. Fa inna haula law qutimal ilmu anhum la isma fi dzalik ala katimihi. Maka mereka-mereka itu yang suka mengolok-olok, mengejek ilmu agama, kalau disembunyikan ilmunya dari mereka, maka tidak berdosa orang yang menyembunyikan tadi terhadap apa? Dengan perbuatannya. Paham insyaallah? Ini yang kita ambil barakallahu fiik. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang datang, insyaallah taala nasallahu alaihi wasallam wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.